Politik di area yang udah pada menjabat ya. Melihat sekumpulan manusia dengan kepentingan di mana lo akan semakin baik ketika lo punya kepentingan apapun itu. Apapun itu. Jadi satu kalimat politik apa sih gue nggak ngerti. Coba, oke. Kalau lo bisa simpulin secara singkat bahasa manusia, bahasa amfibi deh. Iya, amfibi apa politik itu apa? Sederhananya. Ingin menguasai. Gue nggak setuju Marcel maju. Ini Marcel siapa sih? Widianto. Toko handphone. Tangsel. Oh iya kemarin masuk FVP. Itu enggak lah, bercanda kan, nggak mungkin ya. Enggak, itu serius bro. Beneran mak. Ini kalau pandangan majunya beneran. Majunya beneran dari satu partai. Artis maju ke politik itu kan dutrek ujung-ujungnya, ya kan? Orang pengen ke politik di palanya gue pengen bikin sesuatu. Berapa persen? Ada. Berapa persen? Ya 0,0. Udah mulai dengan 0. Oke, yuk selamat datang di kelas politik teman-teman. Bareng sama Handset, capek gue sebenarnya sama lo. Ya udah. Nggak usah pergi juga tapi ya, karena cuman lu yang bisa mengajarin politik di. Nggak cuma gua yang pengawal politik yang sabar ngadepin lo. Enggak, yang lucu. Nah, gitu ya? Yang lain kan dibayar. Ya oke. Jadi selama ini yang lain dibayar. Enggak dibayar sama pejabat yang lain kan? Lu kedai kopi lu masih gak sih? Koalisi apa? Kedai kopi lu? Kedai kopi masih. Itu kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, sebuah lembaga survei terpercaya di Indonesia. Bisa dong kerja sama komisi? Bisa. Ya kita bikin apa gitu. Oh iya dong, kita survei dong. Pilkada nih kan bisa nih, banyak nih. Ya. Apalagi kan artis-artis banyak banget nih mau masuk ke mana? Ke ajang pilkada. Ya. Ada Raffi Ahmad, ada iparnya, ada Marcel. Sebentar, satu. Raffi Ahmad emang beneran mau atau dicatut aja namanya? Karena gue lihat dia ada di mana-mana, di Jawa Tengah ada, sih tes di Depok ombak ada, sih, menurut gue di tes Tangerang ombak. ada. Tes ombak. Di mana titik yang disuka, ada Raffi Ahmadnya. Dijadiin. Tapi dia sebenarnya mau apa enggak? Harusnya sih mau ya, pasti izin lah. Izin siapa? Ya pasti izin Raffinya lah. Cuma itu doang, izin doang. Ya izin mau nggak, boleh nggak kita tes ombak gitu. Kalau misalnya ada mungkin bisa masuk nanti. Tes ombak itu bayar nggak ke dia? Tergantung berapa kali postingan ya. Ya kira-kira gitu ya. Oke, langsung aja di hari ini Henry Satrio. Ya. Henry Satrio. Yes. Akan ngajarin tentang sharing pilkada, sharing. Ya. Sharing berbagai ilmu dan menatap 2024 pilkada. Ya. Kali ini bintang tamunya langsung aja kita panggil, ini dia Mamang Osa. Oh, laki banget. Oh, beda ya dengan yang di media sosial kan kayaknya. Konten ya. Oke, apa visi-visi lo sekarang? Lo maju ke pilkada itu? Gue sih yang penting gini. Yang benar konten. Tadi udah lagi. Ya luntur mas. Gue sekali dipancing susah nih balik ke setelan pabriknya lama lagi. Gila. Kagak, lo jangan liatin gue dari luar. Gue deg-degan. Mama Kosa. Oke. Aduh lucu banget tadi. Itu lo kalau kaget gitu emang kaget man ya? Bukan nggak sengaja. Gue sebenarnya bukan lata bro. Jadi gue tuh kalau kaget ngomong. Oh kalau kaget ngomong. Gitu. Kaget ngomong ya, kaget ngomong ya. Kaget ngomong. Tapi bibirnya tuh lentur ya. Itu dia. Lo kalau kaget apa aja emang kaget apa aja lo? Misalnya kaget sebuah peristiwa yang menurut lo di luar nalar lo kaget juga nggak? Contoh apa tuh? Misalnya ada anak presiden. Anak presidennya ngapain dulu bang? Enggak, gue gak mau terusin sih. Dia juga takut sendiri. Mamang. Ya. Oh, mic-nya dideketin. Ya, coba. Kalau deket nanti takutnya gue agak kayak nggak enak juga datar wah. Aneh ya datar ya. Hari ini banyak yang bintang tamu lo ya. Bingung kan lo. Tapi menurut lo apa? Masa? Yes, siap.
Tapi thank you nih, gue udah diundang ke podcast yang gue ngeblank banget isinya apa, gue mau ngomong apa juga nggak tahu. Karena jujurly gue mau flexing dikit bro. Boleh. Ini yang punya ini semua teman gue bro. Partner gue. Iya, partner lu. Partner gue Gladys. Ya, jadi ini sahabatnya Osa. bangga banget gue sama teman gue bisa bikin semua komisiku ini. Iya kan. Terus partnerannya sama lu? Sama gue tadi sama Fikri juga tadi bertiga. Wah anjir, dia udah ngasih teaser sih mak. Katanya partner gue brewok gurih. Oh lo. Oh enggak, yang lebih yang ini dia ya. Yang ini lebih kayak wibu ya. Sekarang One Piece episode berapa sih? Iya makanya. Iya, buat apa-apa gitu. Wibu. Iya. Yang kalau tiap hari tuh ke ini dia efek Sudirman. Bawa Leipzig. Anjir. Nah, tapi agak sorry juga nih, gue bangga. Tapi dia tuh selalu ngajak gue ketemu ke event politik ABC. Gue pasti nolak bro. Oke. Karena gue merasa gue tuh kayaknya agak anti politik. Oke. Kita mulai dari situ. Lo kenapa anti politik? Nah, Menurut gue politik ini menurut gue ya, maaf nih. Kalau Bunda salah maafin cepet ya. aja. Oke, jadi gue masih ngelihatnya di permukaan aja. Sebagai orang awam tuh gue merasa politik satu ribet. Ya kan? Satu ribet. Sebentar. Bisa nggak mau ngomongnya nggak usah pakai lidah. Jadi lo agak gagak gitu. Kalau kayak gitu. Enggak, Mas. Lo mau gue yang kayak gini kan? Wah. Kalau kayak gini gue nyebut nama lo agak beda, bukan Hensat. Apa tuh? Hensat. Dasar Hensat. Jadi gini Hensat. Gue tuh melihat politik itu sesuatu Lo yang hati kaget sendiri men. ini artinya politik di area yang udah pada menjabat ya. Ya. Melihat sekumpulan manusia dengan kepentingan di mana lo akan semakin baik ketika lo punya kepentingan apapun itu. Apapun itu. Gue pokoknya gak akan gitu-gitu kalau lo. Gue akan stay supaya lo tetap laki. Pasti bro. Nah itu kan lupa. Iya jadi lo mau dengerin gue? Gue dengerin banget. kepentingan. Kenapa gini? Ya Allah. Panas. Iya. Ini tapi kalau dia pun Gue begitu. mau baca ayat kursi nih men. Kalau baca ayat kursi dia bener gak ya? Tapi bro kalau dia melewat sih gue gak kaget. Iya. Karena kebetulan dia udah ngasih kode tuh di kuping kiri itu. Persis kayak bestie gue waktu di Sarina dulu. Tatanannya semuanya tuh udah kode. Itu bisa gak? Sorry ya, ini gue ngobrol dulu berdua ya. Emang kalau kiri tuh tandanya gitu? Kalau dulu yes. Dulu bawa koran sama anting kiri. Oh. Bawa koran di belakang. Terus kalau yang lihat kukunya gini ya? Gini. Oh, gini. Kadang-kadang. Panas gini. Gini tuh kalau misalnya jauh. Tapi kalau misalnya abis nail art gini. Oh lucu ya gitu. Nah, kalau itu semua orang harus sekarang. Kan anti covid you know. Gitu. Gila dia cengok lu lihat kita. Baru tahu kan lu temen lu gini aslinya. Iya. Gak usah. Oke, kita balik. Ini KTP-nya namanya apaan tuh sayang? Ya, ribet. Ini KTP-nya namanya Giantina sayang. Giantina. Gian. Oh Gian, siap. Gila. Nah itu kenapa tadi politik? Ribet. Ya, Saudara kepentingan tadi lo bilang. Ya satu ribet, kedua gue merasa politik tuh sekumpulan orang-orang yang lo akan semakin baik ketika lo punya kepentingan, kemauan, kebutuhan gitu loh. That's why gue jadinya kayak ngerasa kayak gue agak kepo deh dari area-area itu, gue mau jadi kayak seniman aja. Oke, gitu. gue tanya sama lo sekarang. Lo pernah naik busway? Pernah bang? Berdiri berduduk? Gue tergantung karena gue agak gede, kadang-kadang suka dikasih duduk nih, say. Orang suka ngira gue pria Hamidun kan. Kasian gitu. Tapi lebih sering diri, lebih sering duduk? Kebanyakan gue duduk, abis itu gue kasih orang berdiri. Oke, bagus. Gue bisa gentleman you know. Bagus. Pernah naik angkot? Pernah. Tempat duduk mana yang lo paling suka tuh kalau duduk di angkot? Pegangan di luar. Kalau udah ada yang pegangan apa yang lo lakukan? Biasa di sebelah supir ya godain. Mainin personaling. Personalingnya siapa? Jadi misalnya nih di depan samping supir itu udah ada yang dudukin. Terus yang dudukin itu udah siap-siap nih pengen turun. Oke. Lo pengen gak duduk di situ? Enggak. Susah ya.
Karena gue Aries. Aries tuh idealismenya tinggi. Jadi gue masuk angkot, gue tuh punya ngetek area favorit gue. Oke, ganti soal. Ganti soal. Lo masuk ke restoran. Iya. Ada menu yang lo pengen banget nih. Oke. Itu tinggal satu tuh. Terus dipilih orang. Terus orang itu ragu-ragu. Lo pengen nggak ngambil itu lauk itu kira-kira? Dari orangnya? Ya. Enggak kan lagi Menunya dilihat satu nih. nih. Satu porsi lagi nih. Atau jangan ini aja baju. Oh, baju. Dia ganti tema mulu. Iya biar masuk Oh, semuanya. iya. Lo nggak masuk Iya, namanya. Baju. Ini ada satu baju nih. Iya. Lo incer, tapi ada orang yang mau pengen. Emosi nih. Iya, sabar. Nah terus lo kan deg-degan nih, Iya. ini orang jadi beli gak sih? Gue pengen banget nih baju. Terus orang itu gak jadi beli. Tapi pas lo pikirin itu, ini mudah-mudahan gak beli. Lo pernah gak dalam situasi itu? Enggak sih, kalau udah antara gitu biasanya gue buka Shopee aja udah. Ya, to make the story short ya. Analogi dia udah 10 menit loh durasi. Iya. Soalnya lo gak mau, jadi kalau lo want something, Yes. lo pengen aja sesuatu, itu lo berpolitik untuk mendapatkan itu. Oh. Lo menginginkan kekuasaan untuk memiliki itu lo berpolitik. Untungnya Mungkin yang lo gak suka, berita politik. Wah, menarik nih. Yang berita nggak suka Yang politik. kita Ya. kita yang nggak di politik kan dia kan emang berkecimpung di Iya, politik. iya. Adalah berita-beritanya, kejadian-kejadiannya kita kayak apaan sih nih? Gue nggak mau. Tapi lo setiap hari sebetulnya lo berpolitik. Oke. Lo datang ke sini, pakai baju kayak gitu. Itu lo berpolitik. Man. Lo ingin menunjukkan sesuatu ke orang pada saat orang itu nonton. Oke, atau pada saat memilih baju itu kita sedang berpolitik juga. Ya, pada dengan saat diri sendiri. lo pengen sesuatu, itu lo berpolitik. Lo PDKT aja lo berpolitik. Oke, gue balas. Gue kesini pakai baju aja udah bukan kepengenan gue. Gue pengennya mah telanjang, Wak. Cuma rame nanti. Serius, gue ngikut aturan yang dikasih. Nah, itu gitu loh. berpolitik. Oh, itu berpolitik. Karena Bukannya kita gue ngikutin peraturan. followers. Bukan, karena kita ngikutin peraturan yang ada. Oh. Kita juga sedang berpolitik begitu ya. Benar kan ya Bapak ya, Bapak dosen ya? Benar ya. Ini mesti lama ya? Bisa begini ya? Oke, tapi gini, gue ke Hensat dulu. Fenomena artis masuk di politik menurut lo gimana? Ya memang itu hak yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mereka ini sadar bahwa mereka populer. Kemudian yang ketiga pengen dapat duit lebih, gue rasa. Dapat duit lebih. Ya. Emang di politik, Oh, politik banyak duit Nah, ya. itu dia. Wow. Pernah ada lihat pejabat-pejabat yang kismin? Yang kalah Jarang lah, Gismin. jarang Yang kalah lah. Gismin. Makanya gue juga sebetulnya ini ngapain sih orang-orang ini mau masuk politik ya? Padahal kan dia sudah populer. Iya. Jadi persepsi gue adalah yang pertama emang mereka pengen dapat duit lebih. Yang kedua safety net man. Abis ini kalau gue udah nggak ngetop lagi gue gimana ya cari duitnya ya? Oke. Mungkin sudah kesulitan juga berkarya gitu. Nyari aman deh ya. Ya. Nah, kalau Mang Oso sendiri ada kepikiran kayaknya ujung dari semua ini adalah politik. Gue dulu bukan ujungnya politik, tapi jujur kalau di bio IG ngikutin gue di TikTok tuh di bionya udah gue tulis. Apa? Gue tuh punya cita-cita jadi presiden. Tapi namanya negara gue sendiri, bukan di Indonesia, itu terlalu muluk. Gue tuh pengen bikin negara di mana di situ semuanya penuh cinta damai, namanya Melehoindonesia. Serius, Mak. Itu namanya apa? Presiden of Melehoindonesia. Oke. Berarti kan ketika bikin sebuah negara kan pasti ada filosofi kebangsaannya kan. Betul. Ada syarat-syaratnya Ada bikin syarat. negara. Yang pertama harus ada wilayah. Betul. Yang kedua harus ada orangnya. Ada orangnya. Ya, Oke. wilayahnya. Wilayah gue di mana aja, yang penting di situ banyak peternakan kapibara. Kalau gue gitu, simpel. Itu apa sih, Ben? Ya, nggak selau. Ini gue kasih tau dulu ya. Apa visi misi dari negara itu? Kagak apaan itu Visi tadi misi. sapi bara. Taruh ini dulu penting. Apa sih sapi bara? Visi misinya sih sebenarnya masih dirancang ya di otak Masih dirancang di otak lu gue. ya? Tapi gampangnya adalah gue pengen punya negara yang semuanya orang baik aja gitu. baik. Gak ada chaos. Ya gak ada lo chaos. mungkin beda tipis pengertian negara dengan surga, men. Iya benar juga ya. Iya. Benar juga. Iya. Tapi lu berarti termasuk orang yang kalau misalnya di dalam tongkrongan ada masalah lu pasti lu nggak mau masuk ke dalam. Iya, ngejauh Mak, pasti. malah ngejauh ya? Gue drama-drama gitu, no. Oh, sorry ya. Yes. Tapi lo pernah ribut sama orang, men? Ributnya apa dulu pukul-pukulan gini? Maksudnya apa? Maksudnya sampai pukul-pukulan gitu. Ya enggak Amit-amit, begitu. bro. Kalau itu berkelahi. Iya. Ribut tuh dalam arti
antara hati dia sama hati lu tuh ada ketidaksukaan gitu. Oh, udah sampai lupa mah kapan kayaknya gue Lu emang menghindari itu semua mendingan, ya? gitu loh. Soalnya gue akhirnya sekalinya marah nyeruduk mah. Sakit lah nanti. Itulah membuat dia juga nggak mau masuk ke politik. Betul. Dia nggak mau masuk ke intrik-intrik Ke dalam polemik-polemik, konflik-konflik yang terjadi. Bener. Jadi bener. lo maunya enak aja. Yes. Damai aja, bukan enak aja, damai aja. Betul. Terus tuh gimana caranya dapat duit, men? Kan Kalau dapat duit itu kan harus ada kompetisi. Misalnya Gian dengan komika-komika lain. Yang politik juga ya. Itu kan ya dengan komika-komika lain lah. Itu kan lo pasti berkompetisi kan. Dengan lo berkompetisi, lo dapat rezeki, dapat duit juga. Gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa artis-artis yang masuk ke politik itu adalah artis-artis yang emang pengen dapat perlindungan, dapat kerjaan-kerjaan yang lain. Lo nggak berpikir ke arah sana? jujur li tidak ya. That's why gue juga bingung nih ngejawab mengimbangi antara kepolitikan sama ketuhanan nih. Karena kalau gue simpelnya gini, kadang-kadang desain Tuhan gimana tuh bisa berjalan aja gitu. Jadi kalau lo bilang, kok lo bisa nggak berpolitik nggak dapet duit track ya gitu, ya emang sama Tuhan didesain nggak semua area ada politiknya gitu loh. Iya, dan nggak harus berkompetisi. Ngikutin aja aja. Masalah yang di sana mau kayak gimana? Bukan urusan kita ya. Coba bilang Nggak bulen nih. Nggak bulen ya. Oh iya, sama satu lagi. Ada kursusnya nggak, Men? Hensat denger. Jadi, jadi kebetulan teman kita juga nih, teman kita berdua ngomong. Tapi memang Mang, gue akuin areanya shady politik. Dia ngomong begitu si Betina ini satu. Si Betina ini ya. Dia bilang area shady. Dulu gue gak tahu istilah shady itu apa. Tapi ternyata di politik itu shady itu artinya memang semuanya bertopeng. Ya. Dan setuju dulu gak? Semuanya Nggak, bertopeng. kalau menurut gue itu pandangan terhadap berita politik, men. Berita politik. Lanjut dulu. Ya, ini emang kebetulan sampai situ aja sih, Mak. Mungkin yang gue digest selama ini berita politik. Ya, tapi gue nggak tahu ternyata pada kesehariannya politik berjalan. Nah, itu yang nggak gue sorot gitu kan. Lo pernah ngantri kan? Ngantri pernah. Terus kalau lo diselak sama orang, apa yang lo lakukan? Tergantung, kalau perempuan gue jambak. Nah, itu lo berpolitik, men. Artinya itu juga udah berpolitik lo nggak pengen hak lo tuh diambil sama perempuan ini yang lo jambak. Kayaknya apa? Perempuan. Perempuan. Coba ganti Jun gitu. Jun. Kenapa kita ngikutin ya? Tapi ya, gue setuju dengan teman kita yang satu itu ya. Setelah berapa kali juga gue ngikutin, mungkin bukan bertopeng, tapi apa yang diomongin di depan kita, belum tentu itu yang ada di pikiran para pejabat-pejabat itu. Ya tapi kan gak harus pejabat kan, orang-orang biasa juga banyak yang ngomong di depan lo apa, di belakangnya apa. Nah, tapi yang paling di mana pusat bertemunya semua manusia itu kayaknya di area-area politik. Itu. Tapi ini kan gue kan gak terlibat dalam politik banget ya. Tapi berapa kali bertemu dengan orang-orang tersebut, gue merasa seperti itu sih. Kayak bahasa mereka ya, wah kipas-kipasin aja terus. Nah ini gitu. Sebetulnya kan memang kita keseharian kita tuh berpolitik. Politisi-politisi ini mengambil keuntungan dari situ. Mereka berpolitik, terus dapat duit, dapat rezeki. Nah justru kita ini yang tidak berada di dalam dunia perpolitikan melakukan politik, tapi nggak dapat duit dari situ. Jadi mereka tuh ambil duit yang memang kita nggak mau masuk. Jadi mereka kan kekuasaan nih, ujungnya kan politik kan mencari kekuasaan kan. Tapi Gian, Mamat, Marcel. Enggak, lu siapa namanya? Mamang Osa. Masyanda. Ya itu kan nggak mau masuk ke sana ya mereka yang masuk. Itu kalau menurut gue sih selama itu ada cuannya ya pasti orang akan masuk ke situ. Kalau nggak mau ya yang lain tetap masuk gitu. Tapi balik lagi ke politik, lo suka atau tidak suka, sehari-hari lo berpolitik, ke bokap nyokap kita aja kadang-kadang kita berpolitik kok. Misalnya nih, lu kan paham kan kapan lu mau minta ke nyokap lo, kapan lu mau minta ke bokap lo pada saat moodnya dia enak. Gak mungkin dia lagi lapar lu minta-minta kan, men. Jadi sikat. Nah itu berpolitik tuh, cara-cara mendapatkan sesuatu. Jadi secara general dalam kehidupan sehari-hari politik itu ada. Bahkan hal kecil pun politik itu ada. Gitu maksud lo. Bukannya kalau nunggu momen buat ngomong sama orang tua pas moodnya lagi oke or no itu sama aja kayak lu jago pahamin situasi aja ya. Sebagai manusia. Nah, terus ini sebagai manusia nih. Makanya politik itu sebetulnya sudah ada di kita. Tanpa disadari pada saat lo menginginkan sesuatu,
lu pasti berpolitik. Jadi satu kalimat politik apa sih gue nggak ngerti. Cuma kalau lu bisa simpulin secara singkat bahasa manusia, bahasa bahasa amfibi deh. Iya, amfibi apa politik itu apa? Sederhananya. Ingin menguasai. Menguasai kekangenan orang, menguasai kasihannya orang, menguasai keberpihakannya orang, itu berpolitik. Berarti setiap gue lihat balihonya Nicholas Saputra, gue berpolitik. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Aku ingin menguasai. Ya, sama. Enggak, bercanda, semua itu bercanda kontennya, bro. Oh iya kan lu laki banget kita nih, bro. Kenapa lu? Lu gak seneng sama geng gue? By the way, good news lo Bang Hensat. Apa tuh? Ini semua menular. Gue sudah menjauhi ini sekitar 4 tahun yang lalu. Terus sekarang begitu benerin mic. Bentar lagi gini nih. Ada itu gini. Bentar. Iya, bentar lagi gini nih. Terus ngedorongnya gini. Ada ketiga. Tapi benar gak sih? Apa? Kalau lu itu itu akhirnya lebih dekat ke cewek-cewek cakep tuh. Karena cewek-cewek cakep tuh akhirnya nggak resistance tuh kalau lu tuh. Udahlah dia sih nggak apa-apa sih gitu. Lebih ke semua cewek sih. Karena mereka menemuin zona keamanan di mana mereka nggak kayak berpikir nggak dapat harassment, nggak berpikir dapat hal-hal yang seks mesum gitu-gitu loh. Itu si Adit udah nyatet men, dia mau nyamar. Pura-pura. Oh bisa nih gue deh. Iya begitu. Berawal dari megang mic aja gini. Enggak, lo mulai dengan latah. Tapi jadi lu juga gak masalah misalnya lu lihat para artis-artis kayaknya setiap pilkada, setiap pilpres pasti ada artis. Pasti ada artis. Di dalamnya. Dan kita gak bisa nyalain juga. Lu juga gak peduli dengan mereka. Banyak juga gue bukan gak peduli. Tapi gue sempat ada melihat dan overthinking sendirian kalau artis sudah masuk politik. Apa tuh? Yang gue lihat kadang oke, kadang enggak. Nah sekalinya oke. Kayak gue lihat Nurul Arifin and the gang. Itu kan dari dulu gue lihat nih orang pinter, Mak. Gitu nih orang. Track record. Bisnis mikro. Bisa mikir, ya kan? Pokoknya bisa mikir dan kalau masuk ke politik, lo gonna make a change lah gitu. Maksudnya ada yang berjalan. Tapi ada beberapa entah kayak personil band gitu masuk ke politik. Gue lihat, aduh cetek banget deh, Wak. Waktu itu gue pernah lihat di TikTok gue masuk ke FYP, si personil band ini ngomong, gue bilang anjir, ama gue aja yang public speakingnya 0 lah, ibaratnya masih bagusan gue kalau ngomong, gitu loh, Mak. Iya kan? Temennya dia gimana temennya dia nih? Temennya dia yang mana nih? Yang itu. Yang gue kan emang teman gue. Bukan yang satu itu, yang satu itu. Marcel. Kalau gue nggak apa. Iya yang punya toko itu. Kalau handphone. Oke, kalau ini pendapat gue. Kalau pendapat gue bilang gue nggak setuju Marcel maju. Ini Marcel siapa sih? Widianto. Toko handphone. Tangsel. Oh iya kemarin masuk FYP. Itu enggak lah bercanda kan, nggak mungkin ya. Enggak, itu serius, Bro. Beneran, Mak. Ini kalau pandangan majunya beneran. Majunya beneran dari satu partai. Sebenarnya itu bakal calon lah. Wakil wali kota Tangsel. Tinggal nunggu istilahnya nikahnya sama siapa. Tapi menurut gua, ini gua nggak tahu ya kalau nanti Bang Hensat ya. Di politik ini ada strategi yang emang buat pecah suara aja dulu. Ini gua taruh lu untuk bikin strategi lawan itu jadi bingung. Misalnya gue mau majuin Hensat, tiba-tiba kader lain majuin lu. Mamang Osa secara elektabilitas tinggi, popularitas tinggi nih. Ini kalau gue majuin Hensat, menang nggak ya? Bisa aja gue ganti lain. Setelah gue ganti yang lain, yang sana lu nggak jadi maju. Nah, gue sempat berpikirnya seperti itu. Kalau dibilang gimmick enggak, bener. Oke. Udah deklarasi. Kalau misalnya dibilang ya kalau artis pada masuk kayak tadi temen lu gitu dibilang karena BU, lu setuju nggak? BU bisa jadi sih. Duitnya ada pasti. Duitnya pasti ada dan ada setahu gue beberapa dari teman kita juga itu tadi kayak lu kalau maju nanti dibiayain. Begitu ada sponsor ya. Nah, yang bukan yang goblok sih, tapi yang kadang-kadang orang keliru adalah ketika dapat duit nggak dipakai kampanye, dipakai foya-foya, kalah stres. Jadi gilda. Nah, tapi ada hubungannya nggak sih abang-abang? Kemarin kan Bang Komeng abis ibaratnya dapat kursi, terus
berhasil bikin suasana di mana wah pas dia nyalek semua orang happy suka gitu. Kayaknya kedepannya bakal jadi semua artis ke situ berbondong-bondong gitu. Itu satu. Dari dua gitu. Kenapa Komeng dimaklumin? Nah, Eta. Kenapa Komeng dimaklumin yang lain kok apa karena dia good figure, berhasil menghibur kita dalam kepositifannya atau gimana? Kalau menurut gua 2 hal. Yang pertama Komeng maju gak lewat parpol. Jadi ada resistensi tersendiri tuh di parpol tuh. Dan dia menampilkan dirinya apa adanya. Ya. Keterima syukur enggak. Ya kalau enggak ya udah gitu ya. Walaupun gua sedih juga sih, harusnya dia tuh dengan suara terbanyak begitu dia jadi ketua lah minimal di DPD nantinya ya. Tapi kelihatannya dia gak masuk nominasi tuh. Gue sedih tuh terus terang gitu. Terus kemudian yang kedua, ada juga artis-artis ya yang ternyata menurut kita pinter, cerdas, populer, itu akhirnya gak lolos juga. Gue juga gak ngerti caranya apa tuh. Kenapa misalnya Mas Anang ya, itu dia gak oke tuh. Tumben, biasanya kan dia oke. Iya. Aku sih yes ya. Iya. Dia nggak lolos tuh. Nggak lolos. Kalah sama misalnya yang lain tuh ya, Pasha. Grupnya itu masuk dia. Jadi memang kalau udah melalui partai politik, itu persaingannya ada di internal partai politik dulu tuh. Tapi kalau di DPD itu persaingannya sendiri. Nah itu pertanyaan bagus. Apakah kemudian semua artis akan masuk ke politik? Ya kalau memang itu terjadi ya boleh bro. Kalau memang dia cukup mampu dan merasa udahlah gue mau masuk politik, apapun itu alasannya, mau membangun keluarga, mau membangun desa, membangun bupati gitu nggak apa-apa juga. Yang penting kalau dia mau masuk mampu ya masuk aja. Berarti ini misalnya fenomena sekarang nih pilkada. Ini kan kemungkinan banyak lawan kota kosong nih. Karena kota kosong itu apa? Kota kosong itu artinya cuma satu calon di satu daerah. Jadi lawannya kalau lo nggak setuju sama si satu calon ini, lo pilih kota kosong. Lo masukin pilihan lo kota kosong itu. Karena aturannya kalau lo udah lembus DPR, DPD, DPD, kalau lo mau maju lo mesti mundur. Lo mesti tinggalin tuh kursi. Nah itu makanya orang banyak males kan, kemarin udah keluar habis banyak gitu ya. Kalau lawannya canggih-canggih banget mendingan nggak usah. Tapi kalau pertanyaannya apakah para artis itu akan masuk ke politik semua? Berbondong-bondong. Once mereka lihat ada kansnya, mereka pasti masuk. Apalagi dicontohin. Wah ternyata jadi pejabat itu, jadi wakil rakyat itu enak ya. Satu imun bos. Imun sama hukum. Kalau jadi anggota DPR. Kebal. Dia ngomong apa aja bebas. Di jalan aja bebas bang. Nah itulah dia. Nah, mobilnya sih listrik gak bersuara. Sirennya. Jadi buat para pejabat, ya saya tahu mobil Anda sekarang mobil listrik gak ada suaranya, tapi sirene Anda tetap berisik. Jadi buat para pejabat, kalau di jalan ada mobil Ignis biru kecil kayak Hot Wheels, nggak ngasih Anda jalan itu saya. Aduh lucu banget ya. Tapi itu mobil bagus loh men, Ignis tuh. Gue juga punya Ignis. Menurut gue lucu tuh mobil. Jadi ngomongin Ignis nih. Asik dapat endorse nih gue bentar lagi nih. Ya tapi fenomena itu bisa terjadi sih. Nggak semua artis, maksud gue juga tahu ada beberapa artis yang kayak tadi Nurul Arifin, terus Diah Pitaloka, Desi Ratnasari, Rano Karno yang emang secara kemampuan juga. Dede Yusuf. Oh Dede Yusuf udah lama banget lagi. Ya. Dede Yusuf tau kan? Tahu dong. Ya. Nah, masalah ini bahkan banyak kalau menurut Mama Kosa, dan gue setuju akan banyak artis-artis lain yang akan masuk. Karena they have popularity already gitu. Tapi efeknya beda-beda bang. Walaupun they have popularity already, ada yang gue bimbang. Misal begini. Bimbang ya. Ya. Kalau itu gue ngerti tuh. Itu kan grup band itu kan. Bimbo. Bimbo beda. Umur. Itu umur yang betul. Gimana dia? Justru dia men yang bisa jawab. Oh iya, kenapa gue tahu ya. Iya, sorry. Tadi bimbang tuh bingung. Gitu. Jadi misalnya ada siapa Bang Komeng. Ya. Terus ada Bang Sule. Nah kalau dua-dua mencalonkan itu gue yakin efeknya beda. Kayak Bang Komeng itu kan 100% positif. Gue bukannya sotoy, tapi kalau Bang Sule mencalonkan gue pikir kayaknya gak semua orang akan suka. Ini sama di stand up juga baru-baru ini. Jadi Marcel maju di Tangsel, orang hujat. Ari Kriting itu naikin baliho walaupun belum ada partainya, tapi dia udah klarifikasi. Bukan klarifikasi. Ari Kriting. Sebentar gue ngebayangin lo orangnya. Ari Kriting, yang timur juga yang kayak Mamat. Dia pasang baliho. Pasang baliho dibuat nama daerahnya bau-bau. Nah,
dan dia udah bikin video bahwa ini panggilan hati, tapi dia belum punya partai. Itu banyak yang support. Nah, ini padahal dua-duanya sama-sama komika, terus menghibur, lucu. Tapi beda respon. Menurut lo apa sih di politik ini yang membedakan? Karena terjadi juga di para politisi kan. Kapasitas yang pertama, terus kemudian juga daerahnya. Oke. Marcel maju ke Tangsel. Sama ya. Marcel maju ke Tangsel, cakep. Maksud gue. Tunggu sebentar. Jadi pada saat dia maju ke Tangsel, orang-orang akan lihat bupati sebelumnya Airin, sekarang terus ada Benyamin Daphni, misalnya. Jadi terus di daerah Tangsel itu misalnya ada Andre Taulani, terus ada artis-artis yang lain, kan akhirnya langsung comparing gitu. Wah ini kualitasnya kok segini naik nih, dan terus kemudian Marcel nih kenapa sih beda misalnya kayak Ari Kriting, kemudian Mamat, mungkin ya menurut gua they are somebody gitu di daerah itu, di bau-bau tuh seseorang yang memang wah ini Ari ini mengharupkan nama bau-bau banget gitu. Jadi pada saat dia bilang panggilan hati, malah masyarakat support itu daripada si Ari balik lagi ke Jakarta kan. Lu di sini lalu bangun negara, bangun daerah. Berarti kalau Marcel di Priuk kayaknya komennya akan lebih baik. Enggak, mestinya Marcel yang pertama harus dilakukan, dia popularitas tertingginya tuh ada di mana? Fansnya. Demografinya dia itu ada di mana? Ya, demografinya yang suka di dia tuh di mana? Misalnya di daerah Kediri, lu nyalon Kediri deh, orang-orang pasti support gitu. Nah, itu satu. Yang kedua yang tadi kita balik ngomong usah bawa track record. Kayak tadi komen kan kayaknya nggak pernah ada masalah apa-apa. Iya bener. Terus kayak Sule emang bermasalah? Enggak, maksudnya delay. Dia ngejebak ya. Gue lebih takut bahas artis daripada bahas politisi. Gue mau bahas politisi, gue sikat dah. Ini senior. Selesai dulu aja. Emang kenapa Sule bermasalah? Enggak kan? Enggak, tapi secara emang ada apaan dengan Sule? Gue selalu bajing-bajing. Enggak, gue ketemu dia bilang dia mengalir aja. Secara senioritas, Komeng di atas Sule. Orang akan lebih tertarik kalau lebih memilih Komeng daripada Sule, begitu. Tapi Sule lucu. Kata siapa kalau belain Komeng banget sih? Lu punya masalah. Gue rasa lu yang punya masalah sama Sule. Timnas Indonesia jadwal Piala Dunia. Gitu lah menurut gue, kayak Marcel. Oke, Marcel aja deh ya. Marcel contohnya. Ari Kriting sama Marcel. Marcel kemarin sempat kena kasus. Yang beli video bokep. Ari Kriting nggak punya masalah seperti itu gitu. Malah Ari Kriting track recordnya adalah membahagiakan istri. Kamu happy? Bener kan? Iya nomor bener. 1 bro di dunia. Istri, kita membahagiakan istri setelah membahagiakan ibu. Betul. Ya kan? Ya istri yang sebelumnya ibu, ya benar. Terus materi-materi stand up-nya Ari Kriting itu kan emang tentang mengkritik. Iya. Jadi disambungkan tuh sama masyarakat. Jadi masuk lah. Selama ini Marcel. Nah lain kali kita ada tim Marcel sama tim Ari Kriting men. Tapi ya kemarin gua ngomong sama Marcel juga, Marcel bilang ya belum tentu. Ini emang udah dideklarasi, tapi siapa yang mau minang? Karena dia kan wakil. Jadi belum tentu tuh. Kalau wakil kan tunggu jadi pinangan. Harus usaha dong men. Kalau dia udah maju ke gelanggang. Nah kalau kayak gitu yang usaha Marcelnya apa partainya? Ya Marcelnya juga dong. Harus mulai sowan. Dia harus buktikan dia udah selesai sama partai itu kan, dia sudah dideklarasikan. Artinya dia harus cari suara yang lain kan. Terutama dia mendapat kepercayaan dari calon bupati. Ada nggak calon bupati yang mau gue dampingin? Bupati, wali kota. Iya. Calon wali kota yang dia dampingin gitu. Dapat dulu kan dia nggak bisa nyalonin jadi wakil wali kota terus wali kotanya nggak ada, lengit gitu, nggak ada. Jadi bisa. Dia juga berusaha. Iya dia harus berusaha juga dong, dia harus buktikan, terutama langkah pertama itu ya dia buktikan ke Gian bahwa emang dia mampu. Nggak usah ke gua, ke masyarakat. Nah kelihatannya kan kalau lu udah terbuktikan lu kan ngomong kemana-mana kalau si Marcel itu oke gitu. Sebagai teman gua. Nah itu kan. Tapi kalau balik ke Mamang Osa, berarti menurut lu sendiri kalau artis maju, popularitas apa skill dulu? Mestinya ya kalau
Bukan. Jauh dia muterin lini. Tapi maaf, ini beneran pertanyaan goblok, gua tanya dulu balik ya sebelum jawab yang ini. Tadi kan artis maju ke politik itu kan dutrek ujung-ujungnya, ya kan? Berarti betul politik itu beneran udah jadi lahan nyari duitnya instead of misal nih, secara naif gue bilang, gue mau terjun ke politik, gue kayak ada yang pengen gue benerin, ngerti gak maksudnya? Oh iya, itu mulianya begitu. Mulianya begitu, tapi kalau ada lahan orang yang berbondong-bondong, artinya bukan hanya pekerjaan yang ada di situ, Pak. Tapi ada juga rezekinya. Soalnya kalau hanya pekerjaan, gue yakin orang-orang gak berbondong-bondong gitu. Tapi ada nggak Pak hari gini gitu orang pengen ke politik di palanya gue pengen bikin sesuatu? Berapa persen? Ada. Berapa persen? Ya 0,0. Udah mulai dengan 0,0 malah. Gak ada dong. Ya ngapain bos, emangnya lu mau gotong royong terus-terusan? Kecuali lo emang tajir melintir dari dulu sono-sononya gitu ya. Menurut guru, lo harus mendedikasikan diri lo supaya lo bisa selesai tuh dosa-dosa dulu-dulunya. Nah itu mungkin bisa tuh. Jadi tapi kalau kemudian dia murni, saya hanya ingin membangun kota Tangsel. Gak apa-apa saya miskin, keluarga saya kagak ada bos yang mau. Gak ada. Man. Jadi emang ada di sana tuh. Ya emang ada di situ kan kekuasaan. Oke. Mana ada kekuasaan yang tidak ada maninya. Oke. Gue sih jujur emang kalaupun masuk politik gue masih ada mulianya loh. Cuma kan emang arahnya nggak situ. Gue tuh pengen banget menjabat di Tangerang Selatan tau mak. Gue pengen bikin busway terbang tau gak? Serius. Jadi kan busway kan udah naik nih jalur langit. Nah gue pengen ada atasnya lagi. Gitu loh. Jalur atasnya jalur lagi. Atas langitnya lagi gitu loh. Karena Tangsel tuh karena kalau buat dilebarin kan kayaknya udah susah tuh mas. Udah susah kan. Nah gitu. Sama bikin ini underground you know. MRT lah apalah atau busway masuk bawah gitu kan. Asik ya mak. Ada sedikit mulianya. Terus makannya dari mana? Apanya? Makannya. Makan tuh apa? Makan. Maksudnya makan beli aja di Hokben. Dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya. Oh dapat duitnya. Itu biasa duit dari mana sih? Gua ngerti. Tuh. Ada ngaruhnya nggak? Gua kalau lewat Ciledug kan suka banyak tuh yang minta-minta itu. Itu buat politik bukan? Bukan ya? Bukan. Gua nggak tahu. Itu UMKM. Oh itu UMKM. Bukan. Masa itu UMKM? Bang aman gue. Maafin ya. Ntar gue diserbu. Menurut lo, tadi itu bagus masalahnya. Ini kita buka-bukaan. Duitnya tuh dari mana aja? Apa aja yang sebenarnya bisa dimainin di dalam dunia politik? Gak ada men, kalau dia lurus-lurus aja dia dapat gaji kan. Oke, di luar itu tunjangan. Project nggak ya kalau dia nggak mau lurus? Wah, gue nggak tahu gue, karena gue belum paham permainan-permainan itu. Yang gue tahu dia dapat gaji, dapat tunjangan. Nah kalau kayak biasa korupsi gitu yang kayak nitip project itu kayak gimana sih maksudnya? Oh ya silakan masuk Pak SL. Oh ada bintang tamu koruptor ya, lucu banget. Berarti ada duitnya di dalam sebenarnya. Ya ada lah kan. Selain gaji. Ada gaji, ada tunjangan. Tunjangan tuh gimana sih? Gue nggak ngerti tunjangan deh. Kan jadi ini biasanya mau saya. Lo ke rumah makan Padang biar lo ngerti. Itu tunjang beda. Iya udah gemoy lucu lagi. Kan ada yang bilang tuh kok gajinya kecil tapi tunjangannya gede. Yes. Kok bisa seperti itu? Dan lo berkuasa di daerah itu. Kekuasaan men. Ada orang-orang yang addicted to power gitu. Dia apa namanya kalau kecanduan kekuasaan tuh ada sampai nggak mau turun-turun. Power syndrome em. Bukan power syndrome. Dia takut banget nggak punya kekuasaan. Gitu loh. Jadi sampai kemudian anaknya maju biar dia. Jadi kingdom. Iya. Gitu ada tuh. Gak mau melepas kekuasaannya. Iya, karena kekuasaan itu memang lu punya segalanya. Yes. Begitu lo misalnya nih ya, orang nggak bisa jalan kalau lu belum keluar men. Gimana? Begitu lo keluar lo naik mobil baru orang pada jalan. Semua nungguin lo gitu. Acara nggak mulai kalau lu belum datang. Iya. Gitu kan? Kan kalau dia iseng ya, dia udah datang nih, tapi muncul. Terus kemudian dia keluar lagi. Ini acara mau dimulai gak sih? Gitu loh. Jadi itunya mungkin ya. Ediknya ya. Tapi memang gue percaya lebih banyak orang-orang yang ingin mendedikasikan membangun negeri. Oke. Nah mungkin pesan-pesan buat lo, buat para artis-artis yang masuk politik apa? Masuk ke politik. Maju untuk sebuah kontestasi memimpin daerah, memimpin negara. Itu harus dilakukan dengan serius. Ya. Jangan dijadikan hanya perantara saja. Dan yang paling penting adalah pada saat Anda berkuasa, Anda harus ingat waktu
waktunya untuk turun. Dan pada saat memang harus selesai turun. Oke. Mama Osa tadi belum dijawab. Popularitas apa skill yang harusnya? Kalau dulu deh, gue skill dulu deh untuk maju. Ya sebenarnya kalau yang normalnya skill ya. Skill ya. Cuma kayak hari gini, yaudah popularitas nampang dulu kalau lu mau dapat gampang dapat suara ya popularitas dulu. Cuma menurut gue tetap skill sih. Skill ya. Skill. Skill yang paling utama ya. Skill. Karena yang kita bisa pertanggungjawabkan adalah kemampuan kita. Nggak cuma popularitas. Makanya gue cinta Mbak Mutia Hafid, I love you. Oh, dan banyak juga artis-artis yang emang oke. Banyak banget. Mutia Hafid, Nurul Arifin, Desi Ratnasari, Nurul Arifin, Desi Yusuf, bahkan Primus. Tina Tun menurut gue bagus loh. Ya, Tina Tun. Jakarta. Intelektual ya Desi. Intelektual. Jadi bukan nggak boleh, tapi pastikan ketika lu maju ya lu mau bawa sesuatu. Lu serius gitu. Giring bagus nggak Bang? Kunci itu adalah mimpi. Biarlah aku rela melepas. Giring enggak, kalau pertanyaan itu adalah jawabannya lah Niji bagus. Niji bagus. Iya. Ya. Kan harapannya Giring bisa menggiring kita ke masa depan yang Masa lebih depan baik. dan Niji lebih bagus. Secara lagunya bagus sekarang. Ya. Giring juga berjasa men. Kenapa tuh? Karena kalau dia nggak mundur, Kaisang nggak bisa jadi. Oh iya benar. Dan tapi kalau gue lihat Niji, vokalis yang sekarang lebih bagus, suaranya lebih tinggi daripada Giring. Vokalnya lebih tinggi loh. Oh, iya, suaranya lebih tinggi daripada Giring. Iya. Tapi pertanyaannya vokalis Niji yang baru itu gini nggak? Ubay. Nah iya. Oh, enggak. Karena yang kita suka ininya. Oh sekarang six pack mah. Oh six pack. Serius. Itu mah gak usah nyanyi ya. Dan sekarang nampil buka aja. baju terus di panggung. Oh, kapan konser paling dekat? Serius. Dia sering kayang juga men. Wow. Iya dia bagus banget yang sekarang. Yang sekarang bagus. Ya bagus. Makasih Makasih ya semuanya. Thank you semua. Gak ada isi, sorry daging.